Kalau saya kan memang hobi mengoleksi barang antik ini sudah dari SMP. Dan kebetulan harganya satu naskah 150.000. Wah, jadi murah dong. murah, cuman beliau ini adalah agen antik yang telah menjual naskah-naskah Aceh ini ke luar negeri, Malaysia, Brunei sejak tahun 81. Saya meniatkan koleksi yang sudah saya kumpulkan, ya, naskah, senjata, pakaian, macam-macam lah yang barang-barang dari barang-barang benda-benda etnografi Aceh ini ingin saya jadikan sebagai satu museum dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Kan sampai hari ini 9 tahun kita punya 6.000 koleksi tentang fatwa tentang merokok. Gimana itu? Boleh atau tidak? Dengan naskah. Jadi 1 bulan 25 juta itu ludes untuk naskah. Wah, gimana cara kembalinya itu? Tidak tahu cara kembalinya. Jadi kita bertemu dengan agen-agen, kemudian juga dituduh macam-macam sama orang kampungan. Ya. Karena memang ada orang-orang sebelum kita datang, mereka menipu masyarakat untuk mendapatkan naskah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Sobat Ngariksa, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang anak muda yang sangat concern dengan pelestarian manuskrip-manuskrip di Aceh. Saya akan bincang-bincang dengan Saudara Maskur Syafruddin, Direktur Pedir Museum di Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ya. Alhamdulillah kabar baik. Saya biasa manggilnya Nyak gitu ya. Nyak itu artinya apa? Nyak itu panggilan lebih muda, bisa untuk panggilan anak kesayangan. Iya, ya memang Nyak Maskur ini anak kesayangan saya. Jadi masih muda gitu ya. Ya baik-baik ya kabarnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ini kita sekarang saya kan diajak ke Museum Pedir ini. Ini Sobat Ngariksa mungkin nanti bisa mengetahui banyak tentang Pedir Museum ini. Tapi sebelumnya mungkin Nyak Maskur bisa perkenalan diri dulu nih ke Sobat Ngariksa kita. Ya. Salam Ngariksa. Perkenalkan, nama saya Maskur Syafruddin. Kolektor manuskrip dan pendiri sekaligus pemilik Pedir Museum. Jadi Pedir Museum yang hari ini didatangi oleh Prof ini adalah sebenarnya cabang dari Pedir cabang Museum, ya? Wah, luar cabang biasa sebenarnya. Karena pusatnya itu masih di PD ya, sesuai dengan namanya Pedir Museum. Oh iya, Pedir itu dari PD ya. Dari PD ya. Jadi karena kebetulan tinggal di Banda Aceh, aktivitas pekerjaan semua di Banda Aceh. Untuk memudahkan peneliti, mahasiswa, dan kawan-kawan yang ingin menikmati koleksi saya itu, ya kita buka cabang di Banda Aceh. Ya, Maskur alumni dari UIN Araniri, jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi memang sangat berkaitan sekali dengan museumnya ini gitu ya. Alhamdulillah. Ya, ini tadi soal Museum Pedir itu dari PD. Kenapa museum ini diberi nama Pedir yang diambil dari PD? Ya, ini latar belakangnya. Kalau saya kan memang hobi mengoleksi barang antik ini sudah dari SMP. Jadi dari umur 15 tahun udah memang hobi, suka dengan barang antik. Cuman awalnya itu kan hanya terfokus pada koin-koin dan barang-barang antik seperti piring-piring ataupun senjata. Tapi kemudian pada tahun 2014 itu setelah dibawa oleh ayah saya ke salah satu rumah agen antik di PD, yang kemudian diperlihatkan 3 naskah waktu itu, tahun 2014 itu, tepatnya 6 Juni ya. Saya kemudian mengakuisisi ketiga-tiga naskah tersebut, dan dari tanggal 6 itu hampir setiap hari dalam 1 bulan di bulan Juni itu saya datang ke rumah agen antik ini untuk mencari tahu tentang naskah yang baru saja saya koleksi dan meminta beliau agar mencari naskah-naskah yang lain, karena kebetulan
ketika pertama diperlihatkan itu saya langsung tertarik nih. Wah, ini Apa yang membuat tertarik waktu itu? Anak muda umur berapa waktu itu? itu 2014 ya. 16 tahun berarti. 16 tahun. Ya, 16 tahun. Tapi langsung tertarik dengan manuskrip itu kan jarang. Itu Ya. apa yang membuat tertarik? Jadi kan ayah saya bawa ke kawannya yang agen antik ini untuk membeli Gucci sebenarnya waktu itu. Jadi Gucci antik saya yang waktu itu. Saya bawa uang hanya 1.200.000. Oke. Untuk membeli 7 Gucci. Nah, kemudian setelah deal dengan membeli Gucci itu dikatakan oleh agen ini dalam bahasa Aceh kalau terjemahkan apakah minat dengan naskah kuno. Kitab jamun lah ya, manuskrip tulisan tangan. Iya. Saya minta lihat. Nah, pas diperlihatkan langsung tertarik itu memang. Jadi ketika disebutkan naskah kuno, tulisan tangan, apalagi disebutkan ratusan tahun, kok masih bertahan usianya seperti itu. Nah, itu yang membuat jadi wah, pengen langsung tahu nih, ya. makanya saya tanya waktu itu berapa harganya. Dan kebetulan harganya satu naskah 150.000. Wah, jadi murah dong. murah, cuman ya dengan kondisi yang istilahnya hanya waktu itu 3 naskah. Pertama Sirat Al-Mustaqim karya Nuruddin Araniri, tapi hanya 1 kuras. Dan itu saya baru tahu itu karya Nuruddin Araniri setelah 4 tahun kemudian. Setelah mendapatkan satu koleksi yang lengkap. Saya banding-bandingkan, ternyata ini yang pernah saya beli 5 tahun sebelumnya adalah Siratul Mustaqim. Gimana tuh perasaannya pertama kali bisa mengungkap, oh ini Siratul Mustaqim gitu? Wah, ini memang itu kepuasan tersendiri. Ada kepuasan tersendiri ya. Jadi itu sesuatu kebahagiaan ya untuk kita sebagai penikmat pecinta ini. Jadi Siratul Mustaqim, kemudian satu nazam bahasa Aceh tentang Hikam Ibnu Athaillah Sekandari. Kemudian satu kuras juga naskah yang saya tidak tahu judulnya apa, dalam bahasa Melayu juga. Jadi setelah hari pertama deal 3 naskah itu 450.000, besoknya saya datang lagi tanpa sepengetahuan ayah saya. Jadi secara diam-diam, karena istilahnya saya kan ini hobi, dan kemudian waktu itu kebetulan kita punya profesi, saya kerja di fotokopi, kerja di warnet, kemudian sudah punya uang sendiri lah ya. Jadi ya ini kan ya dengan biaya sendiri tanpa membebankan orang tua. Jadi saya datang lagi untuk menggali informasi. Sampai kemudian saya tahu bahwa beliau ini adalah agen antik yang telah menjual naskah-naskah Aceh ini ke luar negeri, Malaysia, Brunei sejak tahun 81. 81? Ya. Berarti udah berapa ratus itu yang dijual? Bukan ratus lagi. Jadi sampai ayah saya memberitahukan kepada saya waktu itu tahun 90-an, 91 sampai 95, beberapa kali ketika ayah saya datang ke rumah beliau, ini masuk rumah Aceh. Tahun 90-an itu, setiap ayah saya datang ke rumah beliau, itu ada puluhan karung naskah semua isinya. Itu dari daerah mana? Dari daerah PD semua. Oh, PD. Oke. Jadi ya waktu itu kan saya belum lahir kan. Belum lahir, kemudian ayah saya juga tidak fokus ke situ. Jadi ya itu hanya jadi satu cerita saja yang kemudian saya bisa menggambarkan betapa banyak naskah-naskah Aceh yang PD yang ada di PD ya. Dan kemudian selama 2014 sampai 2015 itu 1 tahun di PD, saya datang sendiri ke kampung-kampung, kemudian juga ditawarkan sama agen-agen antik di PD. Dan itu semua naskah-naskah yang ditemukan di PD hingga kemudian saya meniatkan koleksi yang sudah saya kumpulkan, ya naskah, senjata, pakaian, macam-macam lah yang barang-barang dari benda-benda etnografi Aceh ini ingin saya jadikan sebagai satu museum dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh. Karena ketika waktu itu awal-awal saya koleksi kan sering lewat di media sosial itu naskah Aceh tersimpan di Malaysia, tersimpan di Brunei. Oke lah. Ini pertanyaan saya karena kan saya memang dari kecil suka dengan sejarah. Saya tahu naskah-naskah yang di Belanda mungkin ada pasan perang. Oke, selesai, nggak masalah. Tapi bagaimana kemudian bisa ada di Malaysia? Nggak pernah menjajah bisa, kita. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang kemudian ditambah lagi ada kawan-kawan pulang dari Malaysia, mereka untuk mengakses naskah harus berbayar macam-macam. Jadi timbullah kemudian kesadaran dengan walaupun ya istilahnya antara yakin dengan tidak, apakah saya mampu atau tidak untuk mendirikan museum, mengoleksi naskah-naskah Aceh ini karena harganya mahal, ada yang puluhan juta macam-macam lah istilahnya. Cuman karena niat kita untuk ini semua bisa bermanfaat untuk generasi Aceh, maka saya bismillah dan kemudian ternyata itu dimudahkan sampai hari ini 9 tahun kita
punya 6.000 koleksi. 6.000 koleksi Ya, manuskrip 6.000 ya. lebih. Koleksi itu secara 6.000 umum. itu manuskrip saja kan? Itu enggak. Itu secara umum. Oh, semua item. Kalau manuskrip saja 600. Oh, oke. 600. Itu yang sudah diinventarisasi dan masih banyak dalam box-box naskah yang kita selamatkan itu yang belum kita pilah-pilah, artinya belum dibersihkan, dan itu semua membutuhkan penanganan preservasi tentunya dan kemudian digitalisasi. Saya ingin tahu soal PD-nya ya. Kenapa di PD itu banyak manuskrip begitu? Dulunya itu apa sih sebetulnya, tempat apa? Ya, saya juga pernah terpikir kenapa naskah-naskah Aceh ini paling banyak dijumpai di PD. Ya. Belakangan ada yang mengatakan, dan itu menjadi pembicaraan umum di Aceh, karena ketika Istana Aceh Dalam, Keraton Darul Dunia diserang oleh Belanda, orang-orang dari sini melarikan diri ke PD. Ya. Bahkan Sultan Muhammad Daud Shah itu sampai tinggal di Kuta Kemala di PD. Sehingga mereka berasumsi bahwa naskah-naskah yang dijumpai di PD yang dibawa dari sini ke sana. Akan tapi kemudian itu tidak bisa menjadi sesuatu yang tidak ada dasarnya gitu ya. Tidak ada dasarnya. Saya tidak menerima pernyataan itu karena kenapa? Ini kan kita mengoleksi 600-an naskah. Kemudian saya juga membaca semua naskah di koleksi Museum Aceh, di koleksi kolektor dan lembaga-lembaga lain, membandingkan setiap kolofon-kolofon ini kan memberikan titik masa penyalinan naskah. Disalin di mana, tahun berapa, di tempat siapa, di zawiyah siapa. Dan kesimpulan saya yang hari ini dan bahkan yang juga mungkin sudah keluar Aceh, naskah-naskah itu yang sempat kita periksa itu memang baik yang dijumpai di PD, dijumpai di Aceh Besar, Aceh Timur, Lamno, di Daya, dan di Pantai Barat Selatan. Hampir mayoritasnya itu memang disalin di PD atau dibawa dari PD ke luar. Ya, jadi jelas PD itu satu lokus, satu tempat yang menyalin, memproduksi naskah ya. Dan itu kemudian saya mencoba dalam waktu-waktu luang saya memanfaatkan waktu untuk memeriksa itu dan mengelompokkan beberapa mungkin proyek kajian ke depan istilahnya. Jadi saya mengumpulkan sanad-sanad keilmuan, saya mengumpulkan lembaga-lembaga pendidikan dari naskah yang disebutkan misalnya. Jadi zawiyah, yaitu yang paling masyhur ya. Ada zawiyah, ada bandarsah, ada madrasah, ada munasah. Walaupun itu ada agak mirip-mirip sebenarnya. Tapi yang zawiyah misalnya di PD itu mungkin sudah mencapai 150 zawiyah yang saya kumpulkan. Dan ada beberapa lokasi yang menarik seperti Tiro. Di dalam naskah disebut At-Tirawi. Kita mengenal Syekh Abdul Salam At-Tirawi, Muhammad Saleh At-Tirawi, Muhammad Marhaban At-Tirawi. Itu banyak zawiyah. Banyak zawiyah. Dan Tiro itu saja ada 44 zawiyah. Ini suatu hal yang pada masanya menarik. Itu zawiyah saat itu apa sih? Tempat semacam pesantren gitu atau tempat belajar itu keislaman? Semacam daya hari ini, pesantren hari ini. Pesantren, tempat belajar keislaman ya, zawiyah ya. Zawiyah. Jadi kalau secara artinya kan zawiyah itu sudut pojok ya kan. Tapi di Aceh daya itu memang dari zawiyah. Jadi dari zawiyah itu muncul nama-nama yang bisa diidentifikasi tokoh-tokoh tadi itu ya. Zawiyahnya apa namanya? Kemudian kan ada istilahnya penyebutan di naskah kita, ada zawiyah syekh. Menyebutkan zawiyah Syekh Abdul Salam. Tanpa kita tahu apa nama zawiyahnya. Tapi nanti kita menemukan ada zawiyah Cud, Kampung Bancang di Tiro. Ada zawiyah Blang, ada zawiyah Cotrum, Tiro, dan sebagainya. Tiro itu saja 44 zawiyah yang sudah saya kumpulkan dan boleh jadi bertambah. Sedangkan Tiro hari ini kalau kita datang itu kan pedalaman, apalagi dalam memori kolektif orang Aceh ini, Tiro itu kan basicnya konflik ya, ada ragam dengan RI. Hasan Tiro juga dari situ. Jadi kawasan yang hari ini sebagai satu pedalaman yang mungkin sudah jadi hutan dan ada yang ditinggalkan, itu bekas-bekas tempat pendidikan. Dan menariknya kita menemukan beberapa salinan naskah, ada yang ungkapan seperti Pedir ini Darul Amni ya, negeri yang aman. Kemudian misalnya At-Tirawi itu ada Al-Madinatul Ilmi, kota ilmu. Karena kita terbayang nih Madinatul Ilmi di Mekah gimana. Semacam di Mekah. Kita membayangkan haramainnya, kita membayangkan face-nya di Maroko ataupun di Kairo dan sebagainya. Kalau sekarang tuh Oxford lah, jadi kampus-kampus gitu ya, lingkungan kampus ya. Jadi itu yang kita bayangkan. Tapi hari ini mungkin ya pedalaman. Jadi ada Madinatul Ilmi. Kemudian beberapa 3 minggu yang lalu salah satu koleksi baru kita
itu menyebutkan Tiro itu di PD, pedalaman PD ini sebagai Al-Madinatul Musyarrafah. Kota yang mulia. Kota yang mulia. Sama seperti Al-Makkah, Al-Mukarramah, Al-Madinah, Al-Munawwarah gitu ya. Dan itu saya hubungkan dengan munculnya ulama-ulama besar dari pedalaman itu. Bayangkan tahun 1730 sudah ada orang Tiro ini yang mukim di Mekah dan menjadi ulama dan punya karya dalam bahasa Arab. Kemudian ulama terkenal dari Tiro mungkin ya kita makruf, masyhur seperti Tengku Syekh Tiro, Muhammad Saman, Muhammad Amin Tiro dan sebagainya. Dan tokoh yang sedang kita berikan perhatian saat ini seperti Syekh Yusuf bin Ismail Al-Fidiri, Ad-Dirawi Summa Gelumpami. Jadi orang yang berasal dari pedalaman Tiro. Saya menemukan koleksi naskahnya dalam koleksi kita di Pedir ada 3, di Muslim Aceh ada 2, di koleksi masyarakat juga masih ada. Ternyata beliau itu hampir 40 tahun di Mekah. Dan sosok ulama ini belum pernah dibicarakan, tidak muncul dalam kajian-kajian, yang belum muncul dalam kajian-kajian keilmuan ataupun bahkan dalam daftar ulama-ulama Aceh itu belum muncul. Dan karyanya yang sudah kita temukan itu 15 karya semuanya bahasa Arab dan satu pun bahasa belum Arab ditakik. ya. Satu pun belum diteliti, belum ditakik. Dan ada salah satu koleksi Jadi yang satu manuskrip itu bisa satu karya ilmiah itu bisa skripsi, tesis, disertasi ya. Ya, dan saya menemukan salah satu salinan yang beliau buat sendiri di situ adalah fatwa yang beliau keluarkan. Dan di situ adalah disebut min jawabi soal uridaan Makassar. Dari Makassar ada satu pertanyaan dikirimkan Muridnya kepada mungkin beliau. dari Makassar. Beliau memberikan jawaban itu tentang fatwa tentang merokok. Gimana itu, boleh atau tidak? Itu mungkin bisa jadi kajian khusus nanti. Ada koleksinya di sini. Boleh. Kita boleh perlihatkan ya. Ya. Biar Sobat Ngariksa bisa melihat langsung. Kalau di Jawa itu kan ada Syekh Ihsan Jampes yang juga menulis tentang hukum rokok itu. Ya, ini saya dalam koleksi nomor inventaris 171. Saya temukan 2015. Ya. Jadi ini dua halaman ini. Saja. Dua halaman ini yang disebutkan di apa? Fil jawab soal uridaan Makassar. Jadi ini pertanyaannya seputar rokok di sini, kemudian pala dan sebagainya lah. Jadi sesuatu yang memabukkan dan mengganggu kejiwaan. Jadi di sini Al-Fakir Yusuf bin Ismail Gelompang Minyak. Kemudian beliau juga mengutip ini di sini dari guru beliau yang langsung, Syekh Mufti Syafi'iyah waktu itu, Syekh Muhammad Saleh Al-Maliki. Ini dari daerah Tiro tadi itu ya? Ya, beliau ulama dari pedalaman Tiro, ya dari Gelompang. Bahkan dalam karya yang lain beliau sebutkan beliau kemudian mendirikan Zawiyah Al-Jadidah Bainal Jabalain di antara dua gunung di Tiro. Ini kertasnya apa nih? Eropa. Ini kertas lokal ini. Ya? Kertas Eropa. Ya watermarknya nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu kelihatan ya. Dan karya-karya beliau yang lain juga syair-syair dalam bahasa Arab. Ya, Khatib wal Fakir Ad-Dalil Yusuf bin Ismail. Apa dia pernah belajar di Arab? Ya. Jadi 40 tahun yang saya jumlahkan itu. Jadi dari karya pertama yang beliau salin di Mekah, dia berguru kepada Syekh Sulaiman Al-Kurdi, yang juga kita tahu beliau kan gurunya Abdul Samad Al-Falimbani. Iya, ulama-ulama Nusantara. Ulama-ulama Nusantara. Abad ke-18. Ya. Jadi beliau sempat berguru langsung di masa akhir hidupnya Syekh Sulaiman Al-Kurdi. Bahkan beliau menyalin satu risalah karya Syekh Sulaiman Al-Kurdi tentang soal yang datang dari Ratu Anom. Itu beliau sebutkan nuqilat min naskah muallif di situ, Syekh Sulaiman Al-Kurdi. Syekhuna Sulaiman Al-Kurdi. Dan beliau juga berguru kepada mengambil bai'ah dan tarekat Syatariyah kepada Syekh Najib Al-Madani. Mungkin Prof juga sudah pernah bahas ya di jalur Syatariyah yang beberapa waktu itu. Dan saya menemukan naskah yang lain tentang sanad beliau. Saya tandai. Ya nggak apa-apa. Nah, tapi kembali lagi ke Tironya tadi itu ya. Jadi kalau sekarang ada semacam persepsi yang kurang
baik begitu, maksudnya tidak ada kaitan Ya. dengan keilmuan pada masa lalu. Sebetulnya manuskrip yang ditemukan ini sebenarnya bisa mengubah persepsi orang ya tentang Tiro itu pada masa lalu. Madinatul Ilmi itu artinya kan Madinatul tempat Ilmi. ilmu itu, tapi sekarang hanya daerah pedalaman yang untuk tidak ada pedalaman apa-apanya. hari ini tidak terlalu muncul ya, selain Berarti dalam kalau begitu pengetahuan harus ada masyarakat kita. kajian-kajian terhadap Betul. manuskrip-manuskrip ini gitu. Ya. Dan banyak sekali memang kita temukan naskah-naskah Tiro itu sampai ke Pantai Barat Selatan. Bahkan di Perpusnas itu yang sudah saya kumpulkan juga ada sekitar 11 naskah dari Tiro juga itu banyak. Nah, ini tentang koleksi manuskrip Museum Pedirnya ini Ya. yang saya ingin tahu sebetulnya tujuannya itu apa sih dikumpulkan? Jadi ya tadi juga pernah saya singgung tadi sebelumnya, memang ketika setelah pertama tertarik dengan mata ya, mata yang memang ya istilahnya apa semacam panggilan mata di situ, tertarik melihat langsung suka kita akuisisi. Dan itu kan kemudian ada kisah yang lain di belakang ketika awal-awal saya ngoleksi naskah, karena memang latar belakang keluarga kita yang kurang mampu segala macam. Jadi dengan pekerjaan yang saya geluti waktu itu kan lumayan lah pendapatan. Dan waktu itu saya punya tabungan sebenarnya. Tabungan saya itu 45 juta. 2014. Dan uang itu sebenarnya waktu sebelum saya ketemu dengan naskah ini, saya ingin uang itu untuk biaya kuliah saya ke depan. Ya itu cerita awalnya. Membiayai sendiri Membiayai kuliah. sendiri ya. Oke. Jadi kemudian 45 juta itu saya beli satu motor. Motor Vario 2014 itu 19 juta lah. Sisanya ada 25 juta. Dan 25 juta itu satu bulan itu untuk beli naskah. Ya, ini mah karena sudah tertarik suka dengan naskah. Jadi satu bulan 25 juta itu ludes untuk naskah. Wah, gimana cara kembalinya tuh? Nggak tahu cara kembalinya. Jadi sampai orang tua saya mengingatkan apakah tidak terlalu berlebihan, kemudian untuk apa ini semua. Nah, itu pertanyaan saya dan banyak orang juga kan. Saya waktu itu di sekolah di Man Bernun, sampai kawan-kawan saya bilang asik dengan sampah kertas. Jadi hal-hal seperti itu sering lewat di telinga dari kawan-kawan saya. Tapi hingga kemudian hikmahnya pada akhir 2014, tepatnya 4 bulan setelah saya memulai koleksi naskah, itu kan ada IKAIOS keempat di Banda Aceh di Win Araniri. Jadi datang waktu itu pertama yang datang ke rumah saya dari kalangan akademisi Dr. Arfiansyah dengan Dr. Sadi Sesedikin. Datang ke rumah untuk melihat koleksi saya. Karena waktu itu awal-awal saya koleksi, saya langsung publis nih di Facebook. Nah, jadi kan banyak yang inbox, tidak disembunyikan ya. Jadi saya nggak pernah menyembunyikan. Memang untuk di-share. Saya share dapat naskah hari ini. Oh, hari ini dari Cale PD ada 2 naskah. Besok dari mana misalnya. Kan? Jangan-jangan nanti suka ada yang nawar, saya beli. Itu udah sering. Oh gitu. Udah sering. Jadi hingga kemudian datang Pak Hermansyah 2014 untuk pertama kali ke rumah dan menyampaikan bahwa Pak Hermansyah ini ketua Manasa Aceh ya, sekarang ketua Manasa Aceh. Nusantara ya. Jadi datang beliau ke rumah menawarkan mengajak apakah saya bersedia untuk memamerkan koleksi saya di IKAIOS keempat. Waktu itu ya bawa dari surat dari rektor waktu itu kan, Pak almarhum Pak Farid Wajidi. Ya, saya bilang ya saya bersedia. Kemudian datang saya November 17-18 November 2014. Setelah pameran itu saya kan bertemu nih dengan Dr. Rogetol dari KTLV ya. Nah, saya ketemu langsung tuh ngobrol. Kemudian untuk pertama kali juga ketemu dengan Anthony Reid. Wow. Ketemu dengan tokoh-tokoh yang dan waktu itu Nyak Maskur kuliah aja belum. Itu saya kelas 3 Man. Oh, masih Man ya. Itu, ketemu sama sarjana-sarjana besar itu. Itu menjelang UN itu. Jadi ketemu dengan mereka. Apa pesan mereka? Ya mereka ya selain mengapresiasi dan menitipkan banyak pesan ya untuk pelestarian naskah-naskah ini ya. Jadi setelah 2 hari pameran itu saya pulang ke PD kemudian sekolah lagi. Hari pertama hari Senin itu saya diminta oleh kepala sekolah untuk jadi pembina upacara. Oh. Jadi untuk menyampaikan karena mereka tahu saya diundang rektor. Saya kan diundang rektor UIN. Jadi guru-guru saya kemudian tahu dan menyampaikan kepada kepala sekolah, kepala Man,
untuk memberikan menceritakan lah pengalaman bertemu dengan tokoh-tokoh dalam pameran itu. Jadi saya biar jadi bercerita. inspirasi buat siswa. Nah, saya bercerita tentang itu, tentang pentingnya naskah. Itu saya sudah mulai paham. Kayak peneliti lah. Gitu. Jadi setelah itu merubah mindset kawan-kawan saya. Oke. Dan ternyata ini semua bermanfaat. Jadi kemudian beberapa kawan-kawan saya juga minta diajak. Saya kalau pulang sekolah dulu, kecuali Jumat, ya Senin, Kamis, kemudian Sabtu, pulang sekolahnya jam 12.30, itu saya sampai rumah jam siap asar. Karena 3 jam itu saya keliling kampung jadi naskah dengan baju sekolah. Jadi menarik sekali. Dan itu tantangannya luar biasa. Jadi kita bertemu dengan agen-agen, kemudian juga dituduh macam-macam sama orang kampung kan. Karena memang ada orang-orang sebelum kita datang, mereka menipu masyarakat untuk mendapatkan naskah. Ada yang kemudian mencuri, dijual, dan ada yang bilang bawa ke daya, bawa ke museum, tapi ternyata nggak ada. Jadi hal seperti itu kemudian menjadi tantangan bagi saya tersendiri ya. Sehingga saya mengubah pola saya waktu itu dengan memberikan surat jaminan. Nah, jadi naskah yang saya akuisisi dari masyarakat, saya janjikan naskah ini masih bisa disaksikan dan dilihat di koleksi saya. Kalau mau datang ini alamatnya, dan kalau mau diambil pun nggak apa-apa. Di akuisisi itu dibeli oleh kita, oleh museum. Kita beli. Saya beli waktu itu kan masih memang uang pribadi semua. Jadi saya bawa uang 500.000, 200.000. Jadi beberapa uang ada. Bahkan sampai ada pernah saya 20.000 uang di kantong, saya keliling kampung. Ya untuk mencari dapat juga ya. Dapat juga, tapi ya nanti saya balik lagi. Ini dedikasi yang luar biasa ini. Apalagi kan kadang-kadang masyarakat kita masih pakaian sekolah ini itu ya ada yang menghibahkan, ada yang memang mempercayai kita. Tapi memang saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kepercayaan. Ya, itu yang paling penting. Jadi kita bisa kembali lagi. Betul. Kapanpun, walaupun misalnya naskah ini nggak diberikan, nggak dijual, tapi kita bisa datang untuk melihat kapanpun yang di ini. Jadi itu sekelumit kisah lah istilahnya, sampai kemudian kita punya 600 naskah karena kepercayaan dari masyarakat itu ya, dan kemudian para peneliti juga jadi mendapat manfaat karena isinya itu kan Nyak Masrur sering berbagi di media sosial gitu ya. Ini sebetulnya dari sekira 600-an itu umumnya itu isinya tuh apa saja? Secara umum memang naskah Aceh ini kan naskah-naskah keagamaan. Keagamaan ya, kita maklum. Tapi naskah sastra segala ada juga. Ada. Jadi seperti tahun lalu kita MOU dengan Universitas Muhammadiyah Sumedan dengan Dr. Arwin Rahmadi Putra Butan. Ya. Kita menyusun itu katalog naskah-naskah ilmu falak dan koleksi Museum Pedir. Ada 60-an koleksi. Ada matematika di situ, ada astrologi, astronomi ya kan, dalam bidang ilmu sains, naskah pengobatan yang juga di luar dari naskah-naskah keagamaan, hikayat sastra itu luar biasa. Jadi selain naskah keagamaan ya seperti itu, hampir dalam semua lah bidang keilmuan itu. Untuk naskah keagamaan tentu tasawuf misalnya gitu ya, fikih, tauhid gitu ya. Nah, kalau tidak salah saya pernah membaca ada yang memang terkait naskah-naskah itu dengan para habib gitu, habaib di Indonesia, di Aceh. Kan lumayan banyak juga. Banyak itu gimana dalam koleksi Museum Pedir ini? Ada berapa banyak mungkin yang terkait dengan habib-habib yang lagi ramai sekarang? Lagi ramai ya. Kebetulan pula sedang ada Habib Umar di Indonesia. Iya, betul, betul. Jadi koleksi yang berkaitan dengan Alawiyin ya. Habib-habib ini, Zuriat Rasulullah. Ini mungkin ada sekitar 40-an. Saya pernah mengakuisisi naskah-naskah Alawiyin yang sudah dijual di pasar loa. Alawiyin di Aceh mengambil sanad Tarekat Al-Haddad ataupun Alawiyah bukan kepada gurunya yang Alawiyin, tapi dari ulama Aceh.